Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Kali ini masih membahas tentang teks diskusi KD 3.2, menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi teks diskusi dengan kompetensi dasar, menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Pengertian opini atau pendapat atau memiliki nama lain pendirian adalah ide untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif, atau bisa diberikan makna opini atau pendapat merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal. Contoh, kemungkinan penularan virus SARS-CoV-19 selain kontak dengan antar manusia juga bisa melalui permukaan benda yang tercemar virus atau bisa melalui aerosol di dalam ruangan tertutup yang penuh orang dan tidak ada ventilasi yang baik. Pengertian opini atau pendapat adalah ide untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif sudut pandang yang memiliki sifat tidak objektif. Opini merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal. Contoh kalimat, kemungkinan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 selain kontak dengan antar manusia bisa melalui permukaan benda yang tercemar dan melalui aerosol di dalam ruangan tertutup, penuh orang, dan tidak ada ventilasi yang baik. Cara menyampaikan pendapat atau opini dalam forum diskusi. Yang pertama, menggunakan fakta dan pendapat yang kuat, menggunakan bahasa yang meyakinkan, berpikir secara kritis dan logis, mampu menganalisis permasalahan yang tengah dibahas, dan tidak memaksakan pendapat meskipun ada yang berseberangan pendapat. Cara menyampaikan pendapat dalam forum diskusi, gunakan fakta dan opini yang kuat, gunakan bahasa yang meyakinkan, berpikirlah secara kritis dan logis, mampu menganalisis permasalahan, dan tidak memaksakan pendapat. Perbedaan antara argumen mendukung dan argumen menentang. Kalau argumen mendukung ini berisi tentang pendapat yang mendukung isu yang tengah didiskusikan. Jadi mengambil posisi pro dengan isu. Contohnya, pentingnya penggunaan masker mencegah penularan virus COVID-19. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Kata kunci pentingnya ini menunjukkan dukungan terhadap isu terkait dengan penggunaan masker. Argumen menentang merupakan pendapat yang menentang atau menolak argumen yang mendukung isu.
biasa disebut dengan kontra isu. Contoh, sekolah di tengah pandemi COVID-19, para siswa tertinggal secara akademik, namun orang tua berpendapat, saya pilih anak selamat. Perbedaan antara argumen mendukung dan argumen menentang. Argumen mendukung merupakan pendapat mendukung isu yang sedang didiskusikan. Pro dengan isu. Contoh, pentingnya penggunaan masker mencegah penularan virus COVID-19. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Untuk argumen menentang, merupakan pendapat atau alasan yang menentang argumen yang mendukung isu, atau disebut dengan argumen kontra. Contoh, sekolah di tengah pandemi COVID-19, para siswa tertinggal secara akademik, dan para orang tua, saya pilih anak selamat dibanding belajar. Mendukung dan menolak pendapat dalam diskusi. Caranya bagaimana? Kalau kita mendukung isu atau mendukung pendapat tertentu, maka kita harus bisa bersikap objektif. Jadi berlandaskan pada logika, tidak subjektif. Kalau subjektif itu atas dasar suka dan tidak suka pada personalnya. Yang kedua, tidak a priori, diberanggapan sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya. Tidak emosi dalam menyampaikan pendapat, argumen yang kita sampaikan masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan jangan lupa, karena diskusi adalah forum resmi, maka ragam bahasa yang dipakai adalah ragam bahasa resmi. Cara menolak pendapat. Yang pertama, tidak menyinggung perasaan orang lain, menggunakan bahasa yang santun, karena yang ditolak adalah pendapat, bukan orangnya. Yang ketiga, meminta izin terlebih dahulu kepada moderator, selaku penengah atau pemimpin diskusi, memberikan alasan yang kuat. Mendukung dan menolak pendapat dalam diskusi. Bagaimana cara atau sikap kita ketika kita memberikan dukungan dalam forum diskusi? Kita harus objektif, tidak a priori, tidak emosi, argumen yang kita kemukakan logis, dan menggunakan bahasa resmi. Sementara kalau kita tidak sependapat dengan argumen isu yang tengah didiskusikan, caranya bagaimana? Tidak menyinggung perasaan orang lain, menggunakan bahasa yang santun, karena yang ditolak adalah pendapat dan bukan orangnya. Meminta izin terlebih dahulu kepada moderator untuk bertanya atau berbicara, dan memberikan alasan yang kuat. Ciri-ciri kalimat dukungan dan kalimat penolakan. Dalam kalimat dukungan ada kata kunci saya setuju atau titik-titik sama dengan pendapat saya. Contohnya begini, saya sependapat dengan Anda bahwa mendidik anak tidak hanya harus secara kognisi atau pengetahuan, tetapi juga harus secara afektif atau sikap. Kalau kalimat penolakan ada kata kunci saya kurang sependapat, atau bisa juga menurut saya bla 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 tetapi bla bla bla. Contohnya, kecerdasan seseorang harus dinilai dari hasil ulangan matematika. Untuk pendapat satu ini, saya sangat tidak setuju. Ciri-ciri kalimat yang berisi dukungan atau penolakan pendapat. Kalimat dukungan ada beberapa kata kunci yang kita bisa tengarai, di antaranya adalah kata setuju, sependapat,
Contohnya, saya sependapat bahwa mendidik anak tidak hanya harus secara kognisi atau pengetahuan, tetapi juga harus secara afeksi atau sikap. Untuk kalimat penolakan, kata kunci yang biasa muncul adanya frasa kurang sependapat. Menurut saya begini, tetapi kenyataannya begitu. Contoh, kecerdasan seseorang jika hanya dinilai dengan hasil ulangan matematika, maka pendapat saya tidak setuju akan pernyataan tersebut. Cara menyusun teks diskusi: yang pertama, memilih topik. Kedua, menentukan isu. Pilihlah isu yang sekiranya dapat menjadi bahan perdebatan. Jabarkan isu yang sudah dipilih ke dalam tulisan secara singkat, jelas, padat. Yang ketiga, menentukan argumen. Beberapa argumen mendukung dan argumen menentang tentang isu. Menyertakan alasan, bukti yang kuat untuk argumen yang mendukung ataupun menentang. Narasikan argumen tersebut ke dalam teks. Yang keempat, menentukan simpulan. Simpulan dengan memberikan solusi atau jalan keluar, hasil akhir, atau kesepakatan dari argumen-argumen yang telah disebutkan sebelumnya. Terakhir, menyunting atau mengedit, atau istilah lainnya adalah menyelia teks. Jadi dilihat dahulu, dilihat lagi ejaannya sesuai dengan PUEBI atau tidak, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sesuai dengan struktur teks tidak, kaidah kebahasaan yang dipakai sesuai atau tidak. Bagaimana cara menyusun teks diskusi? Tentukan topik terlebih dahulu, temukan isu, pilihlah isu yang bisa menjadi bahan perdebatan. Jabarkan isu tadi ke dalam tulisan secara singkat, jelas, padat. Tentukan argumen yang mendukung dan menolak, sertakan alasan mengapa mendukung dan menolak. Narasikan argumen mendukung dan menolak tersebut dalam teks diskusi. Kemudian tentukan simpulan. Simpulan yang harus ada itu memberikan solusi atau jalan keluar atas isu dan argumen, ada hasil akhir, dan ada kesepakatan dari argumen-argumen. Terakhir, menyunting, menyelia atau mengedit. Yang perlu diedit dalam teks diskusi adalah ejaan sesuaikah dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Untuk struktur teksnya apakah sesuai dengan struktur teks diskusi. Terus kaidah kebahasaannya juga diperiksa. Di sini Ibu berikan contoh teks diskusi dengan topik aktual terbaru tentang pandemi. Isu: pola komunikasi pemerintah selama menangani COVID-19 terus menjadi sorotan. Wiku Adi Sasmita mengatakan masyarakat menggali kuburnya sendiri. Pernyataan tersebut dianggap menyalahkan dan menyudutkan masyarakat. Argumen pro: pola komunikasi semacam itu sah saja dilakukan. Ada berbagai macam pola komunikasi publik. Apa yang diutarakan Wiku, scare communication style, bertujuan untuk menakut-nakuti. Pola semacam ini memang memancing emosi agar ujaran lebih diperhatikan. Terlepas dari itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah berusaha sebaik-baiknya dalam menangani pandemi. Argumen kontra: pola komunikasi yang menakut-nakuti tidak efektif. Ujaran memancing emosi hanya memunculkan tanggapan negatif. Tidak ada pihak yang tidak dirugikan karena COVID-19. Masyarakat sudah berjuang bertahan hidup. Seharusnya semua pihak saling mendukung dan menguatkan. Tugas penanganan COVID-19 perlu mencontoh negara maju yang tidak ragu meminta maaf pada masyarakat
bila ada kebijakan yang dirasa kurang tepat. Kesimpulan dari isu yang telah disebutkan dan argumen yang telah disebutkan adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah berusaha semampunya dalam menangani pandemi. Namun, pola komunikasi tetap harus dijaga. Menyalahkan masyarakat hanya memunculkan tanggapan negatif. Sebaiknya semua pihak saling mendukung dan menguatkan. Di sini saya akan memberikan contoh teks diskusi dengan topik aktual yaitu pandemi. Isu yang muncul, pola komunikasi pemerintah selama menangani COVID-19 menjadi sorotan. Ada pernyataan Wiku Adhisa Smito yang merupakan petugas penanganan COVID-19 mengatakan masyarakat menggali kuburnya sendiri. Pernyataan tersebut tentunya mengundang pro dan kontra. Untuk yang pro, pola komunikasi semacam itu wajar dilakukan, tetapi tetap saja tujuannya menakut-nakuti. Pola semacam ini akan lebih banyak memancing emosi. Terlepas dari itu semua, selama ini Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah berusaha sebaik mungkin dalam menangani pandemi. Argumen menolak pola komunikasi yang menakut-nakuti jelas tidak efektif, apalagi masyarakat sudah terbebani dengan adanya pandemi. Ada baiknya semua warga masyarakat Indonesia, baik itu pemerintah dan masyarakat, sama-sama saling mendukung dan menguatkan dalam mengatasi pandemi. Kesimpulan yang bisa diambil dari isu yang dimunculkan dan argumen yang dikemukakan adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah berusaha semampu mereka dalam mengatasi pandemi, namun pola komunikasinya tetap harus dijaga. Menyalahkan masyarakat hanya akan memunculkan tanggapan negatif. Sebaiknya semua pihak saling mendukung. Baiklah anak-anak, demikian materi teks diskusi yang bisa saya kemukakan. Ada kata mutiara yang bisa kita gunakan untuk menyemangati kita selama melaksanakan pembelajaran dalam jaringan. Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirul qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.